Mas Usman, Hakim tadi sempat menanyakan ke Mensos soal pembagian bansos itu. Soal pembagian bansos yang dilakukan Presiden di depan istana. Dari Kementerian Sosial menyatakan bahwa tidak pernah ada pemberian dalam bentuk barang tapi cash transfer. Menurut Anda itu mengonfirmasi dalil yang diajukan oleh para pemohon bahwa ada cawe-cawe Presiden? Iya, itu saya kira bukan hanya mengkonfirmasi dalil yang diajukan oleh pemohon 1, pemohon 3, tetapi juga begitu banyak kritik yang disampaikan oleh kalangan masyarakat sipil, juga dari kalangan guru besar dari berbagai kampus, dan juga Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, saya ingin luruskan apa yang disampaikan Bung Frits tadi. Saya kira untuk mengatakan misalnya pandangan Komite HAM seolah-olah sebagai pandangan negara lain. Jadi itu kalau Anda pelajari baik sistem di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada dua dalam konteks pemeriksaan reputasi negara-negara di bidang hak asasi manusia. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai International Treaty Bodies, badan-badan yang didirikan oleh perjanjian. Yang kedua adalah International Special Procedures. Ini adalah prosedur-prosedur khusus, misalnya pelapor khusus untuk hak pilih atau hak politik atau hak sipil dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kembali lagi ke sidang hari ini, saya harus potong di situ. Kita fokus dulu ke sidang hari ini. Gimana tuh Bang Usman? Tapi saya ingin katakan bahwa kritik yang disampaikan oleh Komite HAM itu dikonfirmasi oleh pernyataan Menteri Sosial yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden di luar dari apa yang telah digariskan di dalam mandat Kementerian Sosial. Dengan kata lain, dugaan bahwa Presiden melakukan cawe-cawe, melakukan tindakan di luar kewenangannya, di luar portofolio Kementerian Sosial, itu menjadi benar adanya. Dan karena itulah, maka menjadi sangat mendesak, menjadi sangat penting, menjadi sangat segera untuk menghadirkan dan meminta keterangan Presiden Joko Widodo. Saya kira kalau Presiden tidak melakukan kesalahan, tidak perlu takut untuk hadir di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Kalau dari TKN sendiri sebagai pihak terkait mencermati pernyataan dari Menteri Sosial ini bagaimana kemudian? Saya rasa saya juga memberikan kritik kepada Bang Usman nih, karena Bang Usman tidak memperhatikan apa yang selama ini selalu diklaim oleh paslon 1 dan paslon 3, bahwa ada 496 triliun anggaran negara yang dipakai untuk menggerakkan proses untuk mengarahkan proses pemilihan. Kalau kita mengacu tadi persidangan hari ini, kan ketahuan Bang, yang mana anggaran untuk subsidi, yang mana anggaran untuk BPJS, yang mana biaya buat untuk sekolah pintar, dan akhirnya ada 78 triliun yang dikelola oleh Menteri Sosial yang disebut dengan bansos, dan itu pun juga cashless. Dan kok tadi kan juga ada bertanya, ada anggaran yang dimiliki oleh namanya Badan Pangan. Kan kemudian ada pertanyaan bahwa Presiden juga memiliki hak keuangan, dan apa yang dibagikan oleh Pak Presiden itu merupakan bagian daripada hak keuangan yang dimiliki oleh dimiliki oleh Presiden, oleh anggaran yang dimiliki khusus oleh Presiden. Jadi klaim yang diajukan oleh paslon 1 dan paslon 3 adanya pengarahan bansos dalam kategori bansos, anggaran bansos, itu terbuktikan pada hari ini bahwa hal tersebut tidak terjadi. Jadi, kalau kita memakai cara pandang dari paslon 1 dan paslon 3 terhadap bagaimana cara proses pengelolaan bansos, itu terjawab pada hari ini. Dan apabila kemudian itu dianggap sebagai sebuah cawe-cawe, ini juga menjadi pertanyaan, dalam kategori apa kemudian ada muncul cawe-cawe? Karena kalau kita mengacu Bang kepada tadi pernyataan oleh Ibu Menteri, kan jelas kemana anggaran dan bagaimana cara pengelolaan bansos yang dia miliki. Karena kalau kita mengacu kepada Pilkada juga misalnya, Pilkada kan juga punya anggaran untuk bantuan sosial. Setiap pejabat kan juga punya anggaran bagaimana cara pengelolaan anggarannya. Dan kenapa itu kemudian selalu dihubungkan dengan proses pemilu yang sedang kita lalui sekarang? Oke, singkat untuk masing-masing, kalau melihat dari pertanyaan dari Hakim juga ini menyusul terkait dengan alur dari perjalanan ke dinas dari Presiden Joko Widodo ke beberapa daerah dan paling fokus ke beberapa wilayah di Jawa Tengah begitu. Yang itu juga ditanyakan oleh Hakim Saldi Isra, Mas Usman. Anda melihat ini juga ada kaitannya atau gimana? Ya, saya kira pertanyaan-pertanyaan Hakim kemarin atau hari ini yang mencecar, misalnya kenapa bantuan sosial kebanyakan diberikan di Jawa Tengah, saya kira itu tidak cukup dijawab oleh para menteri, apalagi hanya 4 menteri. Masih ada 8 menteri atau bahkan 13 menteri secara total yang mengetahui atau yang bisa dimintai keterangan terkait dengan penyaluran bantuan sosial yang lebih diprioritaskan di dalam wilayah Jawa Tengah. Hampir seluruh pengamat politik, para sarjana politik mengetahui bahwa Jawa Tengah adalah wilayah basis ideologis dari PDIP.
Dan itu dimaksudkan penyaluran bantuan sosial itu untuk mempengaruhi suara basis ideologis PDIP yang semestinya beralih ke pasangan nomor 3 menjadi pasangan nomor 2. Jadi saya kira itu logika-logika umum, dan saya kira kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat sipil, oleh para guru besar, oleh Komite HAM sebaiknya tidak terus-menerus seolah-olah menjadi kritik dari 01 dan 03. Oke. Kalau Anda punya kritik terhadap 01, terhadap 03, sampaikan kepada mereka. Baik. Jangan seolah-olah kritiknya masyarakat sipil, kritik Komite HAM PBB, seolah-olah dianggap mewakili mewakili kritik dari nomor 1 dan 03. Saya kira itu Baik. tidak nyambung namanya. Oke, Jadi, kalau menurut hadirkan TKN, saya harus presiden. potong di situ, saya harus kasih giliran ke Bung Frits. Melihat pertanyaan dari Bung Saldi tadi, atau Hakim Saldi tadi, masalah alur dari perjalanan dinas dari Presiden Joko Widodo, kalau dikorelasikan dengan permohonan dari pemohon ini, relate nggak menurut Anda, Bang Frits? Ini kan ingin dihubung-hubungkan saja oleh para pemohon 1, pemohon 2 atau paslon 1 dan paslon 3. Presiden kita kan adalah presiden yang suka jalan, yang suka belusukan. Kenapa semua itu selalu dihubungkan dengan proses daripada pemilu? Dan kalau memang dalam prosesnya beliau tuh melakukan sebuah perjalanan, kemudian bukankah itu kemudian seakan-akan menjadi bagian tugas daripada presiden untuk memastikan program, untuk memastikan pembangunan, dan itu yang selalu berusaha dihubungkan oleh paslon 1 dan paslon 3. Sedangkan kita melihat bahwa itu merupakan tugas presiden untuk memastikan program yang dia sudah canangkan itu terbukti. Jadi kami bisa melihat bahwa ini adalah bagian daripada proses persidangan yang harus dibuktikan oleh paslon 3 dan paslon 1 misalnya. Dan kalau memang kemudian hakim Mahkamah Konstitusi ingin menggali, ingin bertanya dalam proses, itu merupakan bagian daripada hakim untuk bisa menemukan keadilan, merupakan jawaban yang diinginkan oleh para hakim. Oke, menindaklanjuti dari Presiden dihadirkan. Oke. Ya, saya tidak setuju presiden dihadirkan karena presiden itu memiliki menteri-menteri yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada Ya, Anda baca lagi lah pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Abang juga Indonesia harus dan bisa belajar Undang-Undang mengenai Kementerian bagaimana Negara, proses keadilan Undang-Undang kita. kementerian lain. Proses kita kan Jadi sudah kalau ada kewenangan membela yang 02 ya pakai logika rasional sedikit lah. Kenapa terlalu berlebihan di dalam membela 02? Kalau Anda mau jelaskan Jokowi wajar datang ke Jawa Tengah, kenapa nggak ke Kalimantan Tengah? Kenapa nggak ke Sumatera? Kenapa nggak ke Sulawesi? Kenapa nggak ke Papua? Ya, pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang harusnya juga Anda pikirkan. Anda pikir secara kritis gitu loh, bukan sekedar membela kepentingan dari klien Bang Usman Anda ini sendiri, gitu. harusnya Bang Usman ini menjadi kuasa hukum untuk bisa menyampaikan itu di dalam persidangan, tidak dalam menyampaikan dalam ruang-ruang diskusi. Nah ini Anda masalahnya diskusi seolah-olah kritik televisi saya seperti mewakili ini. kepentingan 02. Ini tuh makanya silakan 03, 01, itu semuanya sudah ada dalam kuasa ruangan hukum. sidang. Ini Oke. kan silakan dalam ruangan Tidak sidang. ada, ini Anda tadi bilang, ini adalah kebebasan berekspresi. Jadi itulah yang saya sampaikan, baik itu di ruang media maupun dalam surat yang saya sampaikan bersama para tokoh yang lain kepada Mahkamah Konstitusi kemarin. Jadi Anda nggak perlu memaksakan saya untuk menjadi kuasa hukum 1 dan kuasa hukum 03. Oke. Pembuktiannya nanti akan dilanjutkan lagi ya di tanggal 16 April saat sidang akan kembali dilanjutkan setelah jeda panjang untuk cuti Idul Fitri 1445 Hijriah. Mas Usman, terima kasih. Bang Frits juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Sorry.